Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Albariski, NPM 2431532 dari Prodi TE 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi termokimia. Tujuan Tujuan utama dari termokimia adalah untuk memahami dan menjelaskan perubahan energi. Dengan mempelajari termokimia, kita dapat memprediksi apakah suatu reaksi akan melepaskan energi. Reaksi eksotermik atau menyerap energi reaksi endotermik, serta mempelajari bagaimana perubahan energi ini mempengaruhi keberlanjutan dan efisiensi reaksi tersebut. Selain itu, termokimia memungkinkan kita untuk mengukur dan mengontrol jumlah energi yang terlibat dalam suatu reaksi, yang sama penting dalam berbagai aplikasi industri seperti pembangkit energi, pembuatan bahan kimia, dan desain reaktor kimia. Konsep energi dalam termokimia. Energi dalam termokimia mencakup pada kemampuan sistem untuk melakukan kerja atau mengalami perubahan, khususnya dalam bentuk panas. Kalor yang terlibat dalam reaksi kimia. Energi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu energi kinetik yang berkaitan dengan gerakan molekul dalam zat seperti suhu, dan energi potensial yang terkait dalam posisi atau susunan partikel dalam sistem. Secara keseluruhan, energi dalam suatu sistem disebut energi internal, yang mencakup energi kinetik dan energi potensial molekul. Selain itu, ada juga entalpi H, yang merupakan energi total dalam sistem, yang mencakup energi internal ditambah energi yang berhubungan dengan tekanan dalam volume sistem. Dalam reaksi kimia, energi dapat berpindah atau sistem dan lingkungan dalam bentuk kalor Q, yang bisa serta atau dilepas tergantung pada jenis reaksi, eksotermik atau endotermik. Konsep hukum konservasi energi menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat diubah bentuk sehingga total energi dalam alam semesta tetap konstan. Dan perubahan energi dalam reaksi kimia ini mempengaruhi arah dan berkelanjutan reaksi, yang bisa mempengaruhi oleh faktor-faktor. Hukum termodinamika. Hukum pertama, prinsip konservasi energi. Delta U sama dengan Q ditambah W, perubahan energi dalam sistem. Hukum kedua, entropi total dalam semesta selalu bertambah untuk proses spontan. Delta S lebih dari 0 untuk proses spontan. Hukum ketiga, pada suhu 0 Kelvin, entropi kristal sempurna adalah 0. Reaksi eksotermik dan endotermik. Reaksi eksotermik melepaskan energi ke lingkungan. Ciri-cirinya delta H kurang dari 0, perubahan entalpi negatif, suhu lingkungan meningkat, contohnya pembakaran bahan bakar. Reaksi endotermik menyerap energi dari lingkungan. Ciri-cirinya delta H lebih dari 0, perubahan entalpi positif, suhu lingkungan menurun, contohnya pelelehan es menjadi air. Entalpi H dan perubahan entalpi delta H. Entalpi H, energi total sistem pada tekanan konstan. Energi total dalam sistem mencakup energi internal dan energi yang terkait dengan tekanan dan volume. Perubahan entalpi delta H lebih dari 0, reaksi menyerap kalor endotermik. Delta H kurang dari 0, reaksi melepas kalor eksotermik. Persamaan reaksi dan kalorimeter. Kalorimeter, alat yang digunakan untuk mengukur perubahan panas selama reaksi kimia. Persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T.
Q. Kalor yang diserap atau dilepaskan. M sama dengan massa. C. Kapasitas kalor. Delta T. Perubahan suhu. Contoh soal 1. Dalam suatu eksperimen 10 gram etanol dibakar dalam kalorimeter. Kalorimeter mencatat kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas panas spesifik kalorimeter adalah 4,18 J per G derajat Celcius hingga jumlah panas yang dilepaskan diketahui, massa M sama dengan 10 gram, kapasitas panas spesifik C 4,18 J per gram derajat Celcius, perubahan suhu delta T sama dengan 5 derajat Celcius. Menghitung jumlah panas Q, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, Q sama dengan 10 gram dikali 4,8 J per gram derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius sama dengan 209 J. Contoh soal kedua, dalam reaksi pembakaran etanol C2H5OH, entalpi reaksi adalah minus 1367 kJ per mol. Tentukan jumlah panas yang dilepaskan jika 2 mol etanol dibakar. Penyelesaian, diketahui bahwa etanol reaksi pembakaran etanol adalah minus 1367 kJ per mol. Jika 1 mol etanol melepaskan 1367 kJ, maka 2 mol etanol akan melepas. Jadi penyelesaiannya adalah delta H sama dengan 2 kali minus 1367 kJ per mol sama dengan minus 2734 kJ. Jadi jumlah panas yang dilepaskan adalah minus 2734 kJ. Untuk kesimpulannya adalah termokimia memberikan wawasan mendalam mengenai energi yang terlibat dalam reaksi kimia dan memahami sangat penting untuk bagaimana aplikasi praktis industri dan penelitian ilmiah dengan hukum termodinamika dan alat seperti kalorimeter. Kita dapat menghitung dan memprediksi perubahan energi dalam sistem kimia dengan lebih akurat. Sekian materi dari termokimia dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.